action, let's go. 저 건물을 찾으러. Halo adik-adik, kenalin aku Kak Ana dan selamat datang di video pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang teks negosiasi. Apa sih teks negosiasi itu? Pernahkah kalian ketika berjalan-jalan di pasar, tiba-tiba melihat sebuah baju yang modelnya bagus dan langsung tertarik untuk membelinya? Namun, saat bertanya kepada penjualnya, ternyata harga baju tersebut cukup mahal dan di luar perkiraan. Karena merasa harganya kurang sesuai, kalian pun mencoba menawar dengan cara yang sopan. Penjual pun menanggapi tawaran tersebut, hingga terjadilah proses saling menawar harga. Nah, dari kejadian sederhana ini, tanpa disadari kita sudah melakukan negosiasi. Jadi, pengertian dari teks negosiasi adalah teks yang berisi tentang proses tawar-menawar atau perundingan antara dua pihak atau lebih, yang kemudian mencapai kesepakatan bersama. Dalam negosiasi, setiap pihak menyampaikan pendapat dan keinginannya dengan tujuan mendapatkan hasil yang saling menguntungkan. Kak Ana, memangnya teks negosiasi itu ciri-cirinya seperti apa sih? Ciri-ciri dari teks negosiasi adalah 1. Melibatkan dua pihak atau lebih. 2. Ada proses tawar-menawar. 3. Menghasilkan kesepakatan. 4. Menggunakan bahasa yang santun dan persuasif. Dan yang kelima, bersifat menguntungkan untuk semua pihak. Teks negosiasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama, untuk menghindari konflik dan mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Yo, yang duren. Ini duren khas Korea. Favoritnya Lisa nih. Bang, ada durian nggak? Wah, bukan ada lagi, Mbak. Adanya emang duren doang. Masih padi seger banget ini. Baru tadi dipetik dari pohonnya. Jangan ngibul, Bang. Saya kan tahu ini dikirim dari luar pulau. Tahu. Berapaan? Murah aja, Mbak, kalau di sini mah. 300.000 doang. Yang bener aja lo, Bang. Mau berangkat haji? Lah, pasarannya emang segitu, Mbak. 50.000 lah, saya beli 3 nih. 50.000 mah mending Mbak beli sukun. Tahu sukun? Ya udah 51 deh. Mbak, kalau nawar kira-kira dong. Sadis amat. 55.000. Gimana? Astaga, nggak bisa, Mbak. 250 deh, nggak apa-apa. 55.000 kalau nggak boleh saya cari tempat lain nih. Ya udah deh. Boleh 55.000. Ya udah, cari tempat lain maksudnya. Katanya mau pergi. 65 deh, Bang. Udah mahal itu. Ya Tuhan, masih aja. Enggak, Mbak, nggak dapet segitu. Abang pikir saya nggak tahu? Itu kan harganya pasti Abang naikin 3 kali lipat kan? Menurut Mbak, kenapa saya naikin? Ya karena orang kayak Mbak ini yang nawarnya nggak kira-kira. Lah, saya nawar karena saya tahu ini tuh udah dinaikin pasti harganya sama Abang. 80. Ya udahlah, bungkus. Capek saya. Aku berhasil. Mamaku pasti bangga. Gimana, seru kan? Itulah contoh dari kegiatan bernegosiasi. Untuk mempermudah dalam proses negosiasi, teks negosiasi memiliki struktur sebagai berikut. Yang pertama adalah orientasi.
Orientasi adalah bagian pembukaan dan pengantar percakapan. Setelah itu ada pengajuan. Pengajuan adalah proses salah satu pihak menyampaikan keinginan atau sebuah permintaan. Lalu dilanjutkan dengan penawaran, yaitu proses tawar-menawar antara kedua pihak. Setelah tawar-menawar dilakukan, Barulah terjadi sebuah kesepakatan. Kesepakatan merupakan bagian akhir yang berisi keputusan bersama. Di dalam teks negosiasi, terdapat kaidah kebahasaan yang sering kali digunakan, yaitu kalimat persuasif, kalimat tanya, kalimat perintah, dan bahasa yang sopan dan logis. Gimana, mudah kan belajar teks negosiasi? Waktunya kuis. Jawab di kolom komentar ya. 3, 2, 1. Coba acungkan tangan di sini yang bisa menjawab semua pertanyaannya. Gampang banget kan pertanyaannya? Oke, tenang, masih ada kuis selanjutnya loh.
Sebelum kakak pamitan, kakak mau bacain kesimpulan tentang materi yang hari ini disampaikan. Jadi, negosiasi adalah tercapainya kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan berbeda. Kesepakatan ini idealnya saling menguntungkan dan menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhan semua pihak yang terlibat. Keberhasilan negosiasi bergantung pada komunikasi yang efektif, pemahaman yang baik tentang posisi masing-masing pihak, dan kemampuan seseorang untuk saling berkompromi. Wah, enggak kerasa ya. Udah selesai aja kita belajarnya. Sebelum ditutup, kakak ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada adik-adik yang bersedia untuk belajar bersama Kak Ana. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bye-bye semuanya. Sampai jumpa kembali di video Kak Ana selanjutnya.